Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul lagi di hari ketiga ini di acara micro teaching kelompok guru pelatihan Siti dan tantangan bebas tahun 2021. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti kita dapat mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Bapak Ibu, seperti biasa micro teaching kelompok guru ini tersusun dari acara pembukaan, kemudian doa awal kegiatan, paparan materi, tanya jawab, kesimpulan, dan penutup. Baik Bapak Ibu semua, mari kita buka micro teaching kelompok guru di hari ketiga ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lancarnya kegiatan kita sampai nanti pukul 12 ya, kita buka mulai jam 10 sampai jam 12 ini. Saya mohon kepada Pak Fatah untuk memimpin doa. Kepada Pak Fatah dipersilakan. Terima kasih Bu Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa afiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatal indal maut wa rahmatal ba'dal maut wa maghfiratal ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Fatah. Baik Bapak Ibu, materi hari ini yang akan dipaparkan oleh pemateri adalah soal HOTS dan infus Siti ke mata pelajaran. Untuk kali ini pematerinya adalah Bapak Tri Sudibyono dan Bu Reni Ningrum. Monggo dipersilakan kepada Pak Tri yang akan memaparkan mengenai soal HOTS. Monggo Pak Tri. Oke, Bu Ari, terima kasih. Hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan tentang materi HOT. Kemudian nanti untuk yang menginfus computational thinking itu nanti akan dihandle oleh Bu Reni. Untuk itu, izinkan saya untuk men-share ini. Men-share. Ini. Sudah tampil ini ya? Halo? Sudah tampil ya? Ini. Kita akan mencoba berdiskusi tentang bagaimana soal yang berlevel HOT itu bisa kita pahami nantinya itu. Ya, apa ngeklik ini?
ya. Hot. Kenapa hot itu harus ada pada proses pembelajaran kita di era sekarang ini, di era yang menuntut serba komputerisasi, di era yang menuntut industri harus sudah menggunakan teknologi informatika. Menurut saudara, mengapa kemampuan berpikir tingkat tinggi itu sangat penting? Nah, tentunya ada historisnya, ada latar belakangnya. Kenapa berpikir tingkat tinggi itu penting pada era sekarang ini? Nah, mari kita lihat dulu rasionalisasi tentang HOTS itu dimulai dari amanat Undang-Undang tahun 20 ya, nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Nah, itu ya. Di mana di situ diamanatkan bahwa pembelajarannya itu dilatih untuk menimbulkan kemampuan terhadap berpikir tingkat tinggi. Kalau saya melihat skemanya di sini, nah, sekolah masa terpenting, kemudian ada tugas yang mulia untuk membentuk insan ya yang cerdas, komprehensif dan kompetitif. Cita-citanya seperti itu. Terus ada tuntutan global competition ya. Sehingga muncullah saat itu yaitu adanya kurikulum 2013. Di mana pada kurikulum 2013 ini diamanatkan dalam asesmennya itu, penilaiannya itu berorientasi kepada HOT, yaitu soal-soal yang menuntut adanya fikih untuk bernalar, jadi berpikir tingkat tinggi. Kemudian ada kerangka pada kompetensi abad 21. Nah, ini kalau panjenengan lihat di situ ya. Kehidupan dan karir fleksibel dan adaptif ya, mandiri, inisiatif, keterampilan sosial dan budaya. Nah, itu life skill-nya dan karirnya begitu. Kemudian pembelajarannya learning and innovation skill-nya, pembelajaran dan inovasi, ada kreatif, inovasi, berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah, mampu berkomunikasi dan berkolaborasi, yaitu tuntutannya seperti itu ya. Kemudian information media and technology skill, ada menguasai informasi, media dan teknologi, dalam arti generasi-generasi kita disiapkan untuk melek informasi, melek tentang media, terutama melek tentang teknologi informatika dan komputerisasi. Kerangka-kerangka ini menunjukkan bahwa berpengetahuan, ya, core subject itu tidak hanya cukup seperti itu, tapi harus dilengkapi dengan kemampuan yang kreatif, kritis, berkarakter, ya, tuntutan karakternya tanggung jawab, ya, sosial dan sebagainya itu, dan didukung oleh kemampuan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Nah, ini kerangka kompetensi pada abad 21 gitu ya. Yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri. Dia menjadi warga negara yang demokratis namun bertanggung jawab. Nah, itu amanat tentang sistem pendidikan nasional menurut Undang-Undang nomor
Itu latar belakangnya seperti itu, Bapak Ibu. Apakah hot itu? Nah, ini tentunya banyak bermunculan ya. Apakah yang dimaksud dengan hot? Nah, hot itu kan panas ya, tapi ini ada S-nya. Gitu. Higher order thinking. Nah, hot adalah ketika mengingat kembali informasi, recall atau ingatan itu diminimalkan dan penekanannya diberikan kepada mentransfer informasi dari satu konteks ke konteks lainnya, memproses dan menerapkan informasi, melihat keterkaitan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan secara kritis mampu mengkaji atau menelaah ide atau gagasan dan informasi yang ada. Itu intisarinya sebetulnya. Ya, berpikir tingkat tinggi. Higher order thinking termasuk juga bagaimana kita menunjukkan pemahaman akan informasi dan bernalar. Bernalar itu menggunakan logika daripada hanya sekedar mengingat kembali, recall informasi ya, hanya pengingat saja. Tidak hanya itu, tapi harus diimbangi dengan proses berpikir. Hot juga tidak sedang menguji ingatan. Nah, itu ya. Ada kalanya perlu memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan dan siswa mampu menunjukkan pemahaman terhadap ide dan informasi dan atau memanipulasi ya. Jadi nggak memanipulasi ya, jadi memodifikasi ya. Lebih tepatnya memodifikasi penggunaan informasi. Dewasa atau kurikulum yang lebih sulit. Itu internetnya gak stabil. Penilaian yang fokus pada higher order thinking turut melibatkan pertanyaan dan jawaban, eksplorasi dan analisis, memakai nalar ketika memperoleh informasi, bukan hanya mengingatnya kembali, tetapi juga memecahkan, menilai, mengkritik dan menerjemahkan. Ya. Yang perlu kita pahami bahwa pertanyaan yang ada hot itu tidak selalu harus sulit. Bisa mudah, tapi yang penting adalah mampu menggunakan nalar untuk menyelesaikan permasalahan itu. Itu intisarinya sebetulnya. Ya. Sulit tidak sama dengan higher order thinking. Nah, jadi soal sulit itu tidak sama dengan soal yang hot itu. Ya. Contoh, mengetahui arti dari kata yang jarang digunakan mungkin termasuk sulit. Nah, tapi itu bukan soal hot. Kecuali soal itu turut melibatkan proses penalaran. Seperti mencari arti dari konteks atau stimulus. Itu contoh bahwa soal sulit itu belum tentu hot. Ya. Proses-proses kognitif mana saja yang memungkinkan melibatkan higher order thinking ini? Dalam taksonomi Bloom, yang sering kita jadikan acuan ya, dipandang sebagai sebuah hierarki kegiatan mulai yang bersifat lower sampai higher order. Nah, ini Bapak Ibu bisa bersani di situ ya. Untuk yang bersifat lower ya, tagihan yang bersifat rendah ya, lower order di sana itu dimulai dari pengetahuan ya, knowledge-nya ya, kemudian pemahaman. Beberapa orang yang sebetulnya aplikasi itu juga
tengah-tengah di sana. Tapi menurut kami aplikasi itu termasuk Maidel, ya, Maidel order, ya, aplikasi itu. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan sesuatu, nah, ya, soal yang bersifat aplikatif, ya, menghitung itu aplikatif biasanya. Itu masih termasuk middle, tengah-tengah Bapak Ibu ya, transisi antara lower ke high order. Nah, sedangkan yang sudah hot itu dimulai dari analisis, nah, tangganya ini tangga keempat berarti, kemudian sintetis. Nah, sintetis itu sakjane kasarannya sintetis itu tiruan ya, meniru ya, sampai dengan evaluasi ya, dan nanti paling tinggi itu adalah menyimpulkan, ayo mengkreasi ya, mengkrit. Nah itu soal-soal menurut taksonomi belum seperti itu. Nah, nanti kita akan mencoba bagaimana menyusun soal atau memberikan contoh soal yang dimulai dari analisis gitu ya. Nah, ini saya contohkan ya tabel dalam mulai pengetahuan itu mendefinisi, mengidentifikasi ya, membuat, menyebutkan, mengingat dan sebagainya, itu masih lower itu pengetahuan. Pemahaman juga begitu, ada mendeskripsikan, memberi contoh, menentukan, menjelaskan, itu masih pemahaman. Sedangkan pada middle yang sudah mulai ada aplikasi, nah ini menerapkan ya, menerapkan rumus misalnya, mendemonstrasikan, mengerjakan, mengeneralisasi, mengilustrasikan atau mencontohkan dan sebagainya di kata kerjanya. Nah, yang mulai hot itu ini Bapak Ibu, mulai dari analisis ya, menganalisis, menilai, mengkategorikan, ya, membandingkan. Nah, ini nanti kalau sudah ada soal yang membandingkan itu sudah termasuk soal hot, meskipun masih tahap endeng-endengan dari hot itu ya, membedakan gitu. Mensintesis, menyusun, menggabungkan, mengumpulkan, membuat, mendesain dan sebagainya. Ya, evaluasi lebih berat lagi katanya, ya, menilai, gitu ya, tak kata gini. Nah, dimensi proses kognitif, itu teori-teori saja ya, mengingat, mengerti, memahami, menerapkan, applying, menganalisis, mengevaluasi, terus mencipta. Nah, definisinya monggo dilihat di situ ya Bapak Ibu. Mulai menganalisis saja ya, menganalisis itu memisahkan bahan menjadi bagian-bagian dan menentukan bagaimana tiap bagian tersebut saling berhubungan satu sama lain ya. Mengevaluasi adalah membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang ada. Mencipta, menyatukan elemen-elemen agar membentuk sebuah kesatuan yang logis atau fungsional ya. Menyusun kembali elemen-elemen itu menjadi mengembangkan tentang pola-pola itu yang ada di dalam computational thinking nanti ya. Nah, ini di sini ini mulai dari lower ini mengingat, memahami ya, kemudian middle aplikasi, higher-nya mulai analisis Bapak Ibu, analisis, evaluasi dan kreasi ya. Nah, ini contohnya begini. Analisis, dapatkah siswa memisahkan antara bagian-bagian yang berbeda? Nah, itu. Kata kerjanya membedakan, membandingkan, mengkritik, menguji, memeriksa dan seterusnya. Ya. Kalau evaluasi, dapatkah siswa mempertimbangkan sebuah pendirian atau keputusan? Ya. Kata kerjanya menilai, mendebat, menyeleksi. Ya. Dan yang paling tinggi adalah
Siswa mengkreasi atau menciptakan pandangan baru, mengungkapkan pendapat. Nah, itu. Ya, menciptakan itu sudah. Mendesain, mengembangkan teori apalagi ya. Itu tingkatan high grade yang paling tinggi. Standar level kemampuan ya, level 1 ini peserta didik memiliki kemampuan standar minimum dalam menguasai pelajaran ya, hanya knowledge saja yang itu level 1 ya. Mengingat memahami itu level 1. Peserta didik memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan. Nah, applying itu sudah level 2, middle meskipun ya. Itu. Nah, level 3 peserta didik memiliki kemampuan bernalar dan logika. Nah, reasoning. Nah, itu level 3. Hot bisa. Ya. Ini level 1 memperlihatkan ingatan dan pemahaman ya, itu memperlihatkan tingkatan dasar, memperlihatkan pemahaman terhadap grafik, ya, tabel, terus dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dasar. Nah, itu level 1. Level 2 aplikatif ya, memperlihatkan pengetahuan dan pemahaman, mengaplikasikan gagasan ya, menginterpretasikan informasi, grafik-grafik, mengkomunikasi yang luas terhadap materi pelajaran dan dapat menerapkan gagasan dan konsep, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi gagasan dan informasi, ya, menjelaskan hubungan konseptual dan informasi yang faktual, ya, menginterpretasikan gagasan yang kompleks, mengekspresikan gagasan yang nyata dan akurat, memecahkan masalah dengan berbagai variabel, dan dapat mendemonstrasikan pemikiran-pemikiran yang original. Nah, ini perbandingannya low, hot, dan sangat hotter. Ya. Ini perbandingannya. Contoh ini, kalau low misalnya apa yang dimaksud atau sebutkan itu low. Kalau hot, apa pandangan yang disampaikan dalam materi ini. Jadi sudah ada gagasan di sana. Lebih hot lagi, apa kesimpulan yang dapat diambil? Nah, itu perbandingannya seperti itu. Sebutkan nama sungai di peta, gampang, low berarti ya. Kalau sudah hot, sebutkan nama sungai lain yang perannya sama, itu hot. Lebih hot lagi. Contohnya dengan cara apa sungai itu mengendalikan alirannya. Jadi lebih bernalar lagi. Itu contoh-contoh penerapannya. Hal-hal penting dalam menulis soal hot, nah ini mungkin langkah-langkahnya ya yang harus kita perhatikan. Pilih materi yang sesuai dengan indikator soal, nah, yang sering kita sebut dengan istilah stimulus. Nah, jadi mencari stimulus itu banyak, ya, gagasan itu banyak. Dari grafik atau dari literasi begitu ya. Kemudian kita periksa materi stimulus itu apakah bermanfaat, apakah merefleksikan kurikulum, apakah menarik, ya, relevan atau cocok ya. Apakah pertanyaannya penting yang dapat diidentifikasi dari stimulus itu. Nah, baru kita tentukan soal hotnya. Analisis kah, sintetis kah, atau evaluasi kah, gitu ya. Itu hal-hal yang atau langkah-langkah yang bisa kita tempuh. Nah, contoh ini sudah ada sih sebenarnya di contoh. Contoh soal hot ya ini ya. Contoh soal hot begitu.
Saya satu saja, nanti contohnya ada di Bu Reni, contoh yang lebih sip lagi ya. Bilangan pecahan, level kognitif tertinggi, relation struktur, reasoning ya, penalaran ya. Ibu membeli sebuah martabak dan membagi separuh martabak kepada 3 orang anaknya. Tidak berapa lama ayah datang. Kemudian ibu membagi sisa separuh martabak tersebut. Sehingga ayah dan ketiga anaknya pada akhirnya akan mendapatkan bagian martabak yang sama. Kalau kita lihat soal ini kan mudah itu ya, soal ini tidak harus sulit, itu mudah. Tapi bagaimanapun ini butuh penalaran. Gitu. Jika bagian diarsip pada diagram berikut adalah ilustrasi separuh martabak yang telah dibagi menjadi 3, gambarkan pembagian yang ibu lakukan terhadap separuh martabak sisanya. Soalnya gampang sekali. Gitu. Ini contoh itu. Contoh soal gampang, tapi bisa menjadi soal hot. Nah, ini contoh-contoh yang lain juga banyak sebenarnya. Ini contoh literasi ya, informasi sastra ini, gitu. Nah, gitu. Contoh soal level kognitif menemukan informasi, integrasi dan interpretasi, ya. Ini contoh-contoh. Saya rasa untuk contoh yang lebih lanjut nanti dihandle oleh Bu Reni. Dari saya yang tentang hot dan ilustrasinya, saya pikir sementara itu dulu Bapak Ibu. Untuk kesempatan berikutnya, monggo saya serahkan semuanya pada moderator dan Bu Reni untuk gilirannya. Monggo. Mohon maaf karena tadi Bu Ari sudah izin kepada saya karena ada ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Maka dari itu langsung saja dari materi yang sudah disampaikan Pak Ari, ya. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Dari apa yang disampaikan Pak Tri, mudah-mudahan saya bisa memberikan contoh yang kebetulan saya sesuaikan dengan materi yang saya ampu. Mendengung karena mungkin dekat dengan Bu Alif ya, jadi saya menjauh dulu sebentar. Maaf ya, saya terlalu dekat dengan Bu Ali ya, jadi suaranya mungkin mendengung. Mudah-mudahan saya sudah menjauh, memang tidak boleh mendekat ternyata. Ya, oke. Perkenankan untuk kami share soal hot yang tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Tri. Saya memilih puisi karena memang puisi ini merupakan suatu soal bahasa Indonesia ya untuk kelas 10 yang biasanya anak-anak paling tidak kita memberikan penalaran ya. Jadi tidak hanya to the point menyampaikan materi, tapi anak diajak ya, kita ajak untuk menalar, untuk melatih imajinasi ya. Judul soal teks puisi terkait juga dengan literasi. Nah, kami mencoba sesuai dengan materi yang sudah kami peroleh ya, pembuatan soal hot. Pertama kalinya aspek informatika saya sampaikan senandung lagu
lagu yang seiring kita dengar di televisi ataupun media lain musiknya. Tetapi juga dalam lirik ataupun pilihan katanya. Kita pun sering meniru dan membuatnya kalah hati sedih atau gembira. Untaian kata-kata yang tertatah indah dan syarat makna itulah yang dimaksud dengan puisi. Apabila hal itu yang kita dengar atau bahkan sering kita ekspresikan, berarti kita sudah terbiasa berpuisi. Dengan demikian, berpuisi pun adalah kebutuhan sehari-hari. Puisi membuat banyak orang terpesona, juga susah melupakannya. Berekspresi dengan puisi juga lebih efektif dan meluluhkan hati daripada ribuan kata yang tercipta tanpa hati dan kendali. Oleh karena itu, marilah kita berpuisi dengan mewarnai dunia ini agar semakin indah. Nah, anak-anak diberikan informasi. Ternyata dengan berpuisi, kita bisa mengungkapkan isi hati, ya. Jadi tidak hanya gembira, tidak hanya sedih, tapi mungkin luapan hati seseorang kan tidak sama. Jadi disampaikan. Jadi untian kata-kata yang indah, syarat itulah yang dimaksud dengan puisi. Nah, ini ya. Dari aspek informatika inilah kemudian dikembangkan mendeskripsi puisi. Nah, anak diajak untuk memperhatikan ilustrasi. Ya, kebetulan contoh sudah saya siapkan, ya, judul Bunda Air Mata. Ini karya seorang budayawan, sastrawan yang memang mempunyai konsisten dalam bidang puisi sastra, ya, karya M.H. Ainun Najib. Saya bacakan, kalau engkau menangis, ibundamu yang meneteskan air mata, dan Tuhan yang akan mengusapnya. Kalau engkau bersedih, ibundamu yang kesakitan, dan Tuhan yang menyiapkan hiburan-hiburan. Menangislah banyak-banyak untuk ibumu, dan jangan bikin satu kali pun untuk membuat Tuhan naik pitam kepada hidupmu. Kalau bundamu menangis, para malaikat menjelma butiran-butiran air matamu, dan cahaya yang memancar dari air mata ibunda membuat para malaikat itu silau dan arah kepadamu. Aku dok kelas ya ini, dok kelas Leo. Dan kemarahan para malaikat adalah kemarahan suci, sehingga Allah tidak melarang, mungkin tatkala menutup pintu surga bagimu. Nah, dari puisi dari karya M.H. Ainun Najib ini, anak diajak untuk bernalar, ya, dari segi literasi. Ini sangat menyentuh, ya, menyentuh siswa kita kalau membaca betapa pentingnya. Nah, ini banyak sekali amanat yang nantinya akan diperoleh, ya. Jadi dari segi agama kita harus taat, berbakti. Yang mana? Oh, materi. Oh, ini. Ini. Oke. Maaf. Oke. Sudah nampakkah? Maaf ya. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini ya. Jadi saya ulang lagi untuk aspek informatikanya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini senandung lagu yang sering kita dengar dari televisi ataupun media-media lain tidak hanya indah dalam
tata musiknya, tetapi juga dalam lirik ataupun pilihan katanya. Kemudian kita pun sering meniru dan membuatnya kala hati sedih atau gembira. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengajak siswa-siswinya. Kebetulan ini materi yang saya sampaikan. Kemudian apabila hal itu yang kita dengar atau bahkan sering kita ekspresikan, berarti anak nanti terbiasa. Ya, paling tidak kita ini terbiasa dengan berpuisi. Ya. Nah, berpuisi ini pun merupakan kebutuhan sehari-hari. Aslinya di lingkungan kita bisa untuk dibuat ya puisi sesuai dengan tema yang kita alami. Ya. Kemudian dalam berpuisi ini juga ya membuat orang terpesona. Ya, dengan berekspresi dengan puisi juga bisa lebih efektif meluluhkan hati daripada ribuan kata yang tercipta. Nah ini ya, oleh karena itu, nah ini adalah salah satu bentuk aspek informasi. Kemudian kita deskripsikan soalnya. Nah ini kita ajak siswa untuk memperhatikan ilustrasi tadi puisi yang ini nanti akan ada di bawahnya, ini saya sertakan di sini. Kemudian saya beri kata pengantarnya. Nah, pada hari Ibu, Reni ini ingin mengikuti lomba baca puisi ya antar kelas dengan tema keistimewaan Hari Ibu. Nah, mencari ya. Reni kebetulan mencari puisi di perpustakaan dan dia menemukan puisi karya M.H. Ainun Najib. Setelah dia baca, kemudian dia menyukai puisi M.H. ini dan memilih kata-kata yang indah. Kemudian selain itu, ia juga menemukan sebuah puisi tentang ibu. Nah, membuat Reni ini merasa bahwa puisi ini sesuai, cocok dibacakan saat mengikuti lomba yang akan diadakan. Nah, ini puisinya seperti yang saya bacakan tadi. Saya kira tidak usah saya baca ya. Soalnya tadi lupa saya share ya. Seperti inilah contoh dari soal hot. Nah, kemudian kita masuk pada alasan. Nah, jadi alasan ini berarti setelah membaca puisi, memahami, tentunya anak ya akan memilih puisi Bunda Air Mata ini dibacakan pada saat lomba ini adalah apa. Nah, kemudian pilihan pertama, puisi tersebut berkaitan dengan peristiwa yang dialami Reni dengan ibunya. Kemudian isi dari puisi tersebut menggambarkan sikap khusus dari seorang ibu yang perlu diketahui. Yang C, pilihan yang C, Reni sudah tertarik sejak lama dengan karya-karya dari M.H. Ainun Najib. Dan yang D, opsi yang keempat, tema yang terdapat dalam puisi tersebut menggambarkan kehidupan seorang ibu. Dan yang terakhir, kata-kata dalam puisi M.H. Ainun Najib ini sangatlah indah sehingga sesuai dengan syarat lomba baca puisi. Nah, tentunya untuk menjawab ya pertanyaan yang ada di sini, anak ini kita ajak untuk memahami makna yang tersirat ya, karena ada makna yang tersurat dan ada makna yang tersirat di sini. Nah, kemudian ini jawaban yang tepat adalah yang B. Karena isi dari puisi tersebut menggambarkan sikap khusus dari seorang ibu yang perlu diketahui. Nah, ini salah satu contoh ya pembuatan soal hot ya. Kemudian ada lagi sebentar, ini terus terang aja mungkin dari kimia. Nah, kimia ini salah satu contoh juga yang kebetulan saya Bu Alif ya, Bu Alif ini membuat salah satu contoh
contoh materi untuk kimia ya. Nah, aspek informatikanya disampaikan terlebih dahulu kepada siswa, ya, mulai diagram data atau untuk menyampaikan informasi terkait dengan kuantitas ya, suatu kategori tertentu lebih mudah dan dipahami ya, dan seterusnya. Kemudian setelah aspek informasi, kemudian deskripsi soal juga disampaikan. Nah, bukan sebagai negara nomor 2 penghasil sampah plastik di dunia sudah melekat dalam beberapa tahun ini kepada Indonesia. Julukan ini mula-mula diberikan peneliti dari Universitas Georgia, Virginia, Amerika Serikat, ya, Jenna Hamburg, ya, dan kini mulai diikuti beberapa negara lain dan juga di negeri banyak kalangan yang menyatakan bahwa produksi sampah di negara Indonesia hanya bisa dikalahkan oleh Tiongkok saja. Kemudian Indonesia juga mengalami darurat sampah dalam 5 pengolahan sampah karena memang banyak sampah dibuang ke laut. Kemudian disertakan juga di sini grafik datanya, ya. Jadi 5 negara penyumbang terbesar sampah plastik ke lautan. Nah, anak diajak untuk melihat ya, paling tidak sebagai apa? Bukti. Ya, dari hasil survei ini, mulai dari negara Cina ya, menduduki posisi paling teratas, kemudian disusul Indonesia, berikutnya negara Filipina, kemudian Vietnam, dan yang terakhir adalah Sri Lanka. Nah, ini ya. Jadi siswa menganalisis ya. Jadi oh iya, bukan selalu sih. Ini. Oke. Ini. Betul. Oke, betul ya. Selalu. Oke, terima kasih. Nah, ini ya. Aspek informatikanya, deskripsi soalnya. Kemudian nah, ini ya, deskripsi soalnya ditunjukkan juga 5 negara penyumbang terbesar. Nah, jadi paling tinggi ini adalah Cina ini ya, menduduki dominasi ya, paling tinggi ya, kemudian mendominasi ya sampah plastik. Dan sampai digunakan apa? Kalau sampah plastik ini kan ya kita tahu sendiri kan tidak bisa terurai ya, waktunya itu waktu yang cukup lama, bahkan tidak bisa terurai. Ya. Nah, ini sangat mengganggu lingkungan. Nah, kemudian untuk ini yang paling rendah ini Sri Lanka. Nah, pertanyaannya, nah ini mulai sudah masuk pertanyaan dengan melihat data di atas. Nah, pertanyaan atau pernyataan yang tepat ya, ada 5 negara penyumbang. Nah ini ya, Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Vietnam menyumbangkan 14,9 ton sampah plastik ke lautan. Dan yang C, Cina menyumbangkan lebih dari 10 kali lipat sampah plastik ke lautan dibanding sampah plastik yang disumbangkan oleh negara yang menempati posisi kelima. Kemudian untuk pilihan opsi yang D, banyak sampah plastik yang disumbangkan oleh Filipina hanya sepertiga banyak sampah plastik yang disumbangkan Indonesia. Dan yang terakhir, yang jawaban yang D, jumlah sampah plastik yang dibuang ke lautan oleh negara dengan posisi 3, 4, dan 5 setara dengan jumlah sampah plastik yang dibuang oleh Indonesia. Nah, ini sudah disertakan juga jawaban yang benar adalah C. Cina menyumbangkan lebih dari 10 kali lipat sampah plastik ke lautan dibanding dengan sampah plastik yang disumbangkan oleh negara yang menempati posisi kelima. Disertakan juga penjelasan dari tabel yang di atas. Ini
saya kira contoh yang terkait dengan materi yang disampaikan Pak Tri, kalau dibuat contoh seperti ini ya. Jadi ini saya mengambil, terus terang aja saya mengambil dari materi yang saya ampuh, dan yang kedua, contoh yang kedua dari mapel kimia. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Saya serahkan waktunya kepada Bu Ari, dan mungkin Pak Tri bisa memperjelas dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, itu tadi adalah paparan materi dari Pak Tri Sudi dan Bu Reni. Monggo mungkin barangkali Pak Tri mau menambahkan materi terkait dengan menginfusiti ke dalam mapel, atau langsung kita masuk di sesi tanya jawab. Monggo. Bagaimana Pak? Ya. Terima kasih Bu Ari. Ya, mungkin waktunya masih panjang ya, masih banyak. Mungkin saya sedikit nambahkan mungkin ya. Kita tambahkan yang dari Bebras kemarin ya. Ini mungkin belum, atau kita review ya, kita refleksikan lagi. Karena judul kita adalah menginfus CT itu ke dalam soal hot, mungkin sedikit bisa kita lihat di sini ya. Apa sih itu computational thinking itu? Kemarin sudah dibahas sih pada pertemuan kemarin, tapi tidak apa-apa. Kita review lagi ya. Kita ungkap lagi sedikit saja bahwa computational thinking yang dimaksud itu minimal harus mencakup 4 hal ini ya, yaitu dekomposisi. Soal itu harus ada informasi yang bersifat berurutan ya, maksudnya mungkin gitu ya, berurutan dekomposisi. Kemudian soal itu juga nanti itu kalau bisa ada yang berpola, maksudnya memiliki pola. Soal itu ada pola, pembentukan pola ya, seperti kemarin ya, pembentukan pola. Kemudian ada abstraksinya. Nah, ada abstraksi. Abstraksi itu apa ya istilahnya? Abstraksi itu detail yang disembunyikan gitu, maksudnya abstraksi itu ya, tersirat maksudnya ya. Dan ada rumusan algoritma di sana. Algoritma. Nah, kemampuan-kemampuan komputasional ini, nah, yang paling tidak nanti kita nah, ya kan? Simpennya, nah, ya. Kembali lagi. Ini, mana ada contoh ini. Mungkin dari sini nanti kita bisa review ya, kira-kira ada unsur CT apa di dalam soal ini. Nah, ini yang kemarin dicontohkan ya, tentang antrian mobil. Nah, Bu Ari memiliki jalanan gang ya, di halaman rumahnya yang cukup panjang. Gitu ya. Tetangganya dapat parkir di jalan tersebut, namun parkirnya seri modelnya, kayaknya modelnya itu. Jadi tidak bisa paralel tapi seri, berurutan. Bisanya parkir hanya bisa
mundur. Nah, untuk keluar sebab jalannya sempit. Buntu berarti kasarannya jalanannya itu, karena kalau nggak buntu mungkin bisa urut dari depan, karena ini buntu jadi harus berurutan gitu. Maju notok, nanti kalau keluar harus mundur. Nah, karena jalannya memang cukup banyak untuk satu mobil. Tetangga minta izin untuk ikut parkir di jalan tersebut supaya yakin tidak ada yang terblokir. Maksudnya gak buntu, kanggo metu ya. Ia membuat tabel kapan tetangga itu boleh parkir dan kapan harus pergi. Setiap pagi, mobil yang akan pergi harus keluar sebelum mobil lainnya masuk. Jadi ada giliran di sana. Seperti bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, di situ ada ketentuan, tidak ada yang meninggalkan jalan pada hari Senin. Jadi maksudnya hari Senin itu tidak ada yang keluar dari parkiran itu tadi. Nah, itu ada tab. Senin tidak ada yang masuk, nah, tidak ada yang meninggalkan jalan. Jadi ya, jumlah mobilnya hanya 2, yaitu mobilnya Bu Ari sama Pak Bobi. Ya. Selasa mobilnya pergi 1, tapi yang masuk 3. Nah, urutannya adalah Kathy, Benny, dan Roy. Urutannya yang masuk itu tadi. Jadi hari Selasa itu pergi 1, masuk 3. Pada hari Rabu yang keluar 2, yang masuk 1. Pemiliknya adalah Desi. Hari Kamis mobilnya nggak ada yang keluar, masuk 2. Miliknya Rina sama Vina. Jumat keluar 3, masuk 1. Nah, ini kalau di dalam akuntansi itu ada ini, hitung persediaan itu. LIFO, last in first out. Ya, masuk terakhir, keluar pertama. Nah, itu di akuntansi ada model seperti itu. Ada model FIFO, ada model LIFO. Nah, karena ini jalannya depan buntu, nah, saya rasa kalau FIFO tidak bisa, harus LIFO akhirnya. Kalau FIFO itu masuk pertama, keluar pertama, itu kalau FIFO. Nah, karena soal ini kayaknya buntu di depan, jadi harus bisanya keluar mundur saja. Makanya menggunakan teknik LIFO, ya, last in first out. Ya. Ari parkir duluan, kemudian Bob parkir setelah Ari. Itu urutannya. Pertanyaannya, mobil siapa yang akan diparkir di jalanan pada akhir Jumat? Soalnya sepele, tapi juga ruwet. Itu soalnya. Sepele ya, tapi membutuhkan penalaran, reasoning di sana, ya, membutuhkan pemikiran. Ada pilihan A, B, C, D, E, E-nya tidak ada sih, D saja ya. Ternyata jawabannya adalah C. Nah, jadi urutan yang parkir di hari Jumat akhir itu ternyata adalah urutannya tinggal Mbak Ari, kemudian Bupati, dan Pak Hinu. Penjelasan soal itu adalah jika kita urutkan sepanjang minggu, berikut ini adalah urutan parkir mobilnya. Senin akhir, ya, Senin malam berarti ya, itu Bu Ari sama Pak Bobi, urutan yang ada di jalanan itu, ya. Kemudian hari Selasanya
Bobi tadi kalau melihat tabel mobil itu yang keluar hanya satu. Nah, kan di hari Selasa itu mobilnya keluar satu. Nah, tapi masuk 3. Nah, gitu. Sehingga posisi parkirnya menjadi, ya, karena Bu Ari di rumah saja, ya, masak-masak di rumah. Yang masuk adalah Bupati, Pak Beni, dan Roy. Kan masuk 3 tadi, kalau kita urut. Nah, keluar 1 Pak Bobi, tapi masuk 3. Kati, Beni, dan Roy. Pada Rabu akhir, nah, ternyata Bu Ari nggak pernah keluar. Bu Ari di rumah terus sampai hari Sabtu ternyata. Setelah saya analisis soalnya ya, pada akhir Rabu tetap Bu Ari di depan parkirnya, kemudian ada Keti dan ada Desi. Ya, akhir Kamis Bu Ari lagi di depan sendiri, diikuti mobilnya Keti, Desi, Vina, dan Rosa. Nah, pada akhir Jumat, nah ini jawabannya. Karena pertanyaannya yang parkir pada akhir Jumat ya, ternyata setelah dirutut, Jumat itu yang tersedia mobilnya adalah Bu Ari, Bu Kati, dan Pak Vino. Nah, dari soal itu, aspek CT-nya itu apa? Informatikanya apa? Ini ternyata di sini diberi penjelasan soal itu. Soal ini menggunakan konsep stack, ya, tumpuan, ya. Saja nih Kak, tumpuan, seri ya, modelnya seri, ya. Tumpuan adalah tipe data abstraksi, ya, tempat elemen terakhir yang dimasukkan, di mana elemen yang pertama akan keluar. Pengoperasian stack melibatkan 2 fungsi, yaitu memasukkan item dan pop, ya, pop, menghapus elemen dari tumpuan atau stack itu. Keluar duluan. Ini seru ini ya, terakhir masuk yang keluar duluan. Oke. Instruksi keluar duluan barang. Pertama keluar Pak Ali ya. Iya. LIFO. Itu dalam akuntansi ada itu memang persediaan model LIFO itu. Computational thinking dalam soal. Contoh kedua, infinited ice cream. Deskripsi soalnya begini, ada 2 stand ya atau 2 kios yang berjualan es krim warna-warni dengan 4 warna es krim. Ya, es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. Mulai dengan corong kosong ya, corong itu kerupuk gitu, kerupuk es krim itu yang bawah itu enak itu, senangan saya juga corongnya itu ya. Yang kedua, langkah kedua ambil warna secara sembarang, ya, ngawur maksudnya warnanya. Tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Ya. Langkah ketiga, tambahkan 1 bulatan dengan warna berbeda. Ya. 4. Jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, ulangi langkah pertama. Ternyata pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Stand kedua ini, kios yang kedua. Jadi kakak mengikuti langkahnya seperti yang diminta itu, tidak keluar dari jalur itu. Pertanyaannya, yang mana yang merupakan hasil es krim dari stand kedua? Ini nanti gambarnya seperti ini ya. Ada option A, B, C, dan D. Ya. Ternyata nanti jawabannya yang B, Bapak Ibu. Yang B. Ini keliru ini. Gak ngikuti prosedur ya.
Penjelasannya, ini adalah satu-satunya es krim yang jelas tidak mengikuti instruksi. Dimulai dengan benar, ya, dengan menempatkan dua rasa yang sama diikuti oleh satu rasa yang berbeda. Tetapi kemudian menambahkan 2 sendok rasa yang berbeda ketika seharusnya menambahkan 2 sendok rasa yang sama. Sedangkan A, C, dan D mengikuti instruksi. Begitu. Adzan. Break dulu ya. Adzan. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu, ya. Penjelasan tadi sudah, ya. Jawabannya adalah B. Kemudian aspek informatikanya itu apa? Nah, jadi CT-nya yang apa ini? Bisa kita lihat dari penjelasan ini. Ini pola ini kalau melihat modelnya itu. Jadi harusnya langkahnya itu disusun sesuai dengan pola instruksi yang ada harusnya, ya. Pola dalam kerucut es krim atau kata-kata atau gambar dapat dibuat dengan daftar instruksi singkat. Ya. Mengenali pola dan mengenali di mana pola pecah adalah pekerjaan sehari-hari bagi para ilmuwan komputer. Programmer ini maksudnya, Pak. Ya. Terkadang pola ini berulang. Misalnya pola sederhana yang hanya terus berulang. Ini lebih mudah dikenali. Ya. Tugas ini Kok enggak bersuara? halo, halo. Pak Tri. Internet Halo Pak Tri, halo. kok ngambek? Oh Pak, Ya, Bu.
Halo, saya sudah balik ini. Gimana? Halo? Oke, monggo Pak Tri. Ya. Putus kayaknya tadi. Anunya. Ya, sudah lagi. Nah, sudah muncul. Internetnya nggak stabil ya. Mohon dimaklumi. Harus sendiri, Pak Tri. Ya. Ya. Sudah dengar ini suara saya? Halo? Sudah Pak Tri, Sudah sudah. dengar? Monggo. Monggo. Oke, lanjut. Keluar sendiri. Iya, keluar sendiri. Anda mungkin mengenali instruksi yang dilanggar, tetapi hanya dengan pengamatan sepintas, Anda tidak akan pernah bisa yakin bahwa mereka diikuti. Kayak ini terjemahan, ya, penjelasannya ini. Mungkin dari translate itu. Soal-soal yang dipilih itu asing bahasanya ya. Jadi susunan kalimatnya juga tidak begitu saya mengerti ya. Oke. Nah, ini contoh ketiga. Karung-karung dalam elevator. Deskripsi soalnya, sejumlah karung diletakkan di koridor ya, di dekat suatu lift. Ya, elevator. Koridornya sangat sempit sehingga karung-karung harus dibariskan satu-satu. Dengan lift tersebut, karung-karung hendak dikirimkan ke toko di lantai dasar. Sekali angkut, lift hanya dapat mengangkut karung-karung dengan total berat tidak kurang ya, dari 80 kilo, namun tidak lebih dari 100 kilo. Nah, ya. Jadi jangan di bawah 80, tapi juga tidak boleh lebih dari 100 kilo. Setelah terkirim, maka lift akan kembali ke lantai tersebut. Saat memuat karung-karung ke dalam lift, ya urutannya. Seandainya penambahan suatu karung dapat menyebabkan overload atau terlalu berat, karena totalnya lebih dari 100 kilo, karung-karung itu untuk sementara tidak dimasukkan ke dalam lift, tetapi ditaruh di koridor pada arah berlawanan dari semula, sejauh-jauhnya. Jika tidak overload, tentu akan dimasukkan ke dalam lift. Ya. Bila karung-karung dari barisan awal telah diambil, hal yang sama kemudian dilakukan pada barisan karung yang terbentuk pada koridor arah berlawanan dengan semula. Sehingga seluruh karung di situ berhasil dikirim ke toko atau dipindahkan ke ujung koridor berlawanan dengannya. Hal itu terus-menerus dilakukan sampai semua karung berhasil dikirim ke toko. Pertanyaannya, sampai semua karung dikirim ke toko dengan prosedur, dengan pola di atas, berapa kali liftnya itu akan turun naik mengangkut karung-karung itu dengan berat masing-masing seperti yang tercantum pada setiap karung. Nah, jawabannya ternyata lift itu naik turun sebanyak 4 kali. Ya, gitu, 4 kali. Penjelasannya, pada pemuatan pertama 3 karung dengan berat 40. Nah, kalau sama lihat tadi hutan ya,
urutan gambar tadi. Nah, diambil dulu yang terdekat dengan lift itu 40, kemudian 20, terus 34. Nah ini kalau di total itu 94 kilo. Jadi belum overload. Nah itu pada muatan yang pertama. Pada muatan kedua, pemuatan kedua, karung berikutnya sebanyak 55 kilo dimasukkan ke dalam lift. Karung berikutnya kan 50 kilo itu. Kalau saya melihat urutannya itu. Kalau itu tak masukkan ke dalam lift, maka liftnya akan overload karena jumlahnya kelebihan 5 kilo. 105 kelebihan 5. Sehingga ditaruh pada ujung yang sebelah kanan, berlawanan itu. Karena memang overload. Kita ambil karung berikutnya. Nah, 53 kilo. Ditaruh ke dalam lift. Namun liftnya tidak pergi karena beratnya kurang. Ya, karena beratnya kurang. Hanya 78 kilo. Tadi minimal harusnya 80. Nah, kita sisihkan lagi yang 23 kilo. Kita taruh sebelah kanan itu. Karung berikutnya adalah 45 kilo. Nah, yang akan membuat lift terlalu berat. 45 kilo kita sisihkan lagi. Nah, jadi sisi kanan itu nanti ilustrasinya dalam penalaran kita ada 50, ada 45, dan ada 30. Nah, dapat ditaruh di dalam lift sehingga lift itu berangkat dengan bobot 88 kilo, yaitu berisi karung 55 kilo, 23 kilo, dan 10 kilo. Nah, itu untuk pemuatan kedua. Ya. Pemuatan ketiga, nah, karung terakhir 25, 30, dan 15-nya total 70 kilo. Ditaruh dalam lift. Demikian seterusnya pemuatan karung-karung ke dalam lift dilakukan hingga semua karung terkirim. 3. Telu adil ya. Aspek informatikanya pada soal ini kita perlu memakai algoritma dan menggunakan stack atau tumpukan. Stack adalah struktur untuk menyusun benda dan mengambilnya pada yang terakhir. Salah satu contoh dalam mainan anak untuk membangun sebuah menara dari batu bata, di mana kita mengambil mulai dari yang terakhir dipasang pada saat memukulnya kembali. Saat melakukan penulisan halaman web, alamat di halaman dikunjungi akan ditaruh dalam stack. Nah, saat kita menekan tombol balik, yang ditampilkan adalah yang sebelumnya dikunjungi. Ya. Menggunakan stack tak selamanya digunakan. Misalnya jika kita menunggu pada antrian di rumah sakit, siapa yang paling dulu datang, seharusnya yang akan dilayani paling dulu. Wah, itu aspek computational thinkingnya seperti itu. Ya. Untuk contoh yang lain, mungkin Bu Reni bisa membahasnya. Untuk contoh-contoh yang lain, monggo. Dari saya mungkin sementara itu dulu, Bu Ari. Monggo dilempar ke yang lain. Bu Ari. Monggo waktunya.
Terima kasih Pak Tri atas paparan materinya, materi yang hebat, materi yang sangat kita butuhkan bersama, terutama materi ini nanti akan kita aplikasikan, kita sampaikan, kita ajarkan ke siswa-siswa kita di dalam kelas. Baik Bapak Ibu, saya rasa untuk paparan materinya sudah cukup banyak. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya mengenai soal HOTS dan menginfusifi ke dalam mata pelajaran atau mapel. Monggo. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, tidak usah khawatir karena sesi kita ini nanti akan berakhir jam 12, masih ada 20 menit lagi. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Pak Tri tadi sudah memberikan contoh untuk soal menginfusifi soal yang di mapel ekonomi, Pak Tri. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu lain tanya, Pak Tri bisa share soalnya Pak Tri. Waduh, soal ekonomi yang kemarin gak dibahas itu dah. Kalau menurut saya sih ya ada sih soal itu. Mana nanti ya filenya ya? Iya itu soalnya kemarin saya taruh di filenya di mana itu ya? Oh ya. Monggo Bapak Ibu tanya. Saya masih mencari ini anunya. Yeah. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan sambil Pak Tri mencari soal ekonomi. Monggo dipersilakan. Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau tanya ini? Ada yang tanya? Waduh. Monggo, bagaimana kalau acaranya kita habiskan untuk mereview soal ini aja wis, ya? Oke, monggo Pak Tri. Soal ini coba. Ini. Sudah tampil Bapak Ibu? Ini soal, ya. Nah, kemarin kemarin yang saya kirim untuk latihan itu yang soal nomor 4 ini kemarin. Ya. Nomor 4 ini. Tapi nomor 4 ini termasuk masih middle gitu. Nah, kemarin saya modif yang hotter ya. Nomor 5 ini. Nah, ini ya. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Ini saya berikan literasi secara singkat waktu itu ya. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 telah berdampak terhadap perekonomian nasional Indonesia yang secara signifikan juga mengalami perlambatan
dalam pertumbuhan ekonominya. Ya. Dalam hal aktivitas ekspornya, Indonesia juga mulai menunjukkan penurunan. Ya. Menurut data yang diolah dari laman BPS, ya, tolong volumenya. Ya. Dalam hal aktivitas saya ngambil dari webnya BPS. Tahun 2020 perkembangan ekspor Indonesia itu mengalami penurunan sekitar 6,25%. Ya, ini hitung-hitungannya data dari BPS itu sekitar kurang lebih 10 juta US dollar ya waktu itu. Itu saya buat atau saya bandingkan tahun 2019 itu nilai ekspor kita itu mencapai 170 juta US dollar. Terus di tahun 2020 turun menjadi sekitar 160 juta US dollar. Jadi saya hitung itu ada penurunan 10 juta US dollar yang kalau saya buat persentase penurunannya sekitar 6,25%. Seiring melandainya paparan COVID-19, kinerja ekspor kita mulai bergeliat lagi ya, mulai terjadi peningkatan secara yang seperti tergambar berikut ini. Nah, ini ada gambar ekspor ya. Nah, ini perkembangan ekspor. Nah, ini saya ambil ilustrasinya dari berita BRS, berita statistik lah pokoknya. Tanggal 15 April 2021 BPS. Nah, ya. Kalau kita bandingkan secara man to man, nah, ya, bulan ke bulan antara Februari 2021 ke Maret 2021, nah ini ekspor kita tergambar dua, yang apa iki, yang oranye ta apa ngene iki itu adalah ekspor migas, sedangkan yang biru itu non migas ya. Tuh meningkat kedua-duanya ya. Yang migas itu meningkat 5,28%, yang non migas meningkat 21,21%. Meningkatnya itu. Secara agregat, secara keseluruhan, bulan Februari 21 itu total ekspor kita mencapai 15,26 miliar ya. Sedangkan bulan Maret ekspornya meningkat 18,35 miliar. Sehingga kalau kita hitung secara M2M terjadi peningkatan sebanyak 20,31% secara M2M ya. Kalau kita membuat komparasi secara year to year, Y on Y, dari tahun ke tahun, itu kita bandingkannya sama. Maret 2020 kita bandingkan dengan Maret 2021. Nah,
Total ekspor kita di Maret 2020 itu mencapai 14,07 miliar. Sedang ekspor kita pada Maret 2021 itu mencapai 18,35 miliar. Sehingga kalau kita bandingkan peningkatan ekspor ini secara tahunan itu mengalami peningkatan senilai 30,47% dari tahun kemarin pada bulan yang sama. Dengan melihat data perkembangan ekspor negara kita, baik menyimpulkan itu berarti tingkatan hot itu paling tinggi, ya, rate menyimpulkan, ya. Dapat kita simpulkan bahwa ada option A, ekspor migas menyumbang 5,28% dari total ekspor. Nah, ini datanya ngamati ini. Gitu. Jadi apa ya lekaran mentrial lah lekaran ini. Trial, cocok no jawabannya yang paling betul nanti yang mana gitu ya. B, ekspor migas menyumbang 38,67. Wah, ini kita juga dituntut untuk apa yo? Teliti dalam iki. Itu teliti. Gitu. Karena ada dua perbandingan, kadang soalnya menjebak dibandingkan bulan-bulan dengan bulan di tahun gitu. Jadi kalau nggak teliti juga akan keliru. Nah, yang paling betul itu jawabannya yang C. Ekspor non migas menyumbang 95,05 dari total ekspor per Maret 2021. Nilai 95,05% itu tidak bisa serta-merta. Kita harus menghitung. Nah, itu tingkat kesulitannya di sana. Gak iso dengan cukup melihat ini tidak bisa. Makanya kita harus menghitung dan menyimpulkan. Gitu. Akhirnya itu. Sehingga jawabannya C itu ya. 95% dari total ekspor per Maret 2021. Nilainya ya apa ya kita bandingkan. Kuncinya itu ya kita bandingkan. Kita lihat data Maret 2021. Kita bandingkan. Non migas kan nilainya 17,45. Sedangkan migasnya cuma 0,91 miliar. Nah, ini kita prosentase nilainya sehingga dari total ini total 18,35 miliar itu non migas. Tingkat kesulitannya di situ sebetulnya. Cuman aku heran kemarin kok gak dibahas lah itu karena juga narasumbernya bingung, makanya kok gak dibahas. Aku ya terkaget-kaget itu kok gak dibahas. Padahal aku kepengen direview soal ini. Nah, mungkin nanti ini saya kirim ke UNESA, Bu Ari. Nah, saya kirim ke UNESA biar direview sama Bu Enda. Nah, atau monggo panjenengan Bapak Ibu, nah, mungkin bisa mereview ini. Menurut saya CT-nya di mana CT-nya? Computational thinking-nya ada di mana? Di abstraksinya. Nah, ini ada literasi di sini jadi. Saya bahkan data-data yang tersirat. Jari hatiku kudu. Nah, monggo. Ini direview. Kira-kira CT-nya ada di mana? Monggo, Bu Ari. Oke, kalau menurut Pak Tri di mana itu CT-nya?
Saya kan ini belajar ke Pak Tri. Iya. Kalau menurut saya itu ya computational thinking itu ya di abstraknya ini, gitu loh. Abstraknya ini ada abstrak di situ. Yang jelas karena ini bukan gambar, ini literasi. Jadi tidak mungkin masuk pola, tidak mungkin, ya kan? Gitu. Terus ya abstraksi di sini ya ada data yang tersirat. Kemudian kita berikan stimulusnya ini, gambar ini. Gambar itu ya gak serta-merta bisa dicerna. Ini harus juga kita bandingkan karena saya berikan dua data di situ. Ada yang M to M, ada yang Y to Y. Jadi tingkat kesulitannya kompleks saja nih. Sampai dengan jawaban C ini. Nah, menurutku ngono menurutku. Dan aku yang penasaran waktu itu, tapi biar saja lah. Nanti kita lihat UNESA nanti mereview soal ini seperti apa, sehingga saya akan jauh lebih memahami sing dikarepna ya opo. Jelas iki yo hot iki soalnya angel lah iki ya. Sementara itu Bu Ari masih ada waktu 5 menitan, monggo diolah sampai pas jam 12. Monggo. Nggih, Pak Tri Sudi, terima kasih atas paparan materinya. Mungkin ditutup dulu Pak Tri. Share screen-nya. Oke. Pak Tri, ini yang mau saya tanyakan terakhir aja. Sebaiknya kalau mau menyusun soal HOT itu isu-isu apa yang diangkat Pak Tri? Mungkin Pak Tri ini kan sudah mencoba menyusun soal HOT dan mencoba untuk menginklusi ke dalam mapel. Menurut Pak Tri, isu-isu apa saja yang layak diangkat sebagai bahan untuk penyusun soal HOT? Itu Pak Tri. Monggo Pak Tri. Atau dengan Bu Reni monggo kolaborasi. Monggo Bu Reni. Saya bantu menjawab ya pertanyaan dari Bu Ari. Isu yang salah satunya ya, saya katakan salah satunya biasanya terkait dengan ini ya. Kalau saya ya, yang materi yang saya ampu ini terkait dengan argumen ya. Jadi argumen ini biasanya di soal itu kita tunjukkan, kita berikan grafik atau terkait dengan pendapat anak-anak sekolah bertaraf internasional ya. Ini salah satu contoh ya, kebetulan saya ini gambaran aja ya secara abstrak ya, tapi paling tidak saya harus memberikan gambaran ya. Tapi karena saya terus terang aja untuk soal yang saya jawab ini belum ada di konsep ya. Jadi anak saya ajak ya untuk menelaah ya kondisi fakta yang ada di masyarakat. Kemudian saya tunjukkan data-datanya, baik itu tabel maupun grafik ya. Kemudian anak-anak saya ajak juga untuk meneliti data-data ya kondisi yang ada di masyarakat seperti ini anak-anak. Kemudian otomatis anak-anak bisa membandingkan ya. Oh, seperti ini, faktanya seperti ini. Nah, setelah saya berikan stimulus ya, kemudian baru anak-anak bisa oh seperti ini kenyataan yang ada, kemudian berdasarkan data yang ada, kemudian soal saya berikan dan anak-anak bisa ya menjawab dengan data yang
yang disampaikan. Kalau isu, saya kira tergantung kreativitas dari Bapak Ibu guru untuk memberikan topik-topik yang sesuai dengan mapel yang diampu. Ya. Jadi misalnya kalau misalnya seperti yang disampaikan Bu Alif ya tadi sempat disampaikan terkait dengan sampah plastik ya. Kemudian topiknya ada di sekitar yang ada di sekitar kita ya. Jadi itu yang biasa kita ambil ya, yang bisa ya kita ambil sebagai topik. Dan untuk seperti yang disampaikan Pak Tri tadi ya, jadi soal yang terkait dengan kehidupan sehari-hari ya, jadi misalnya deretan mobil kemudian, nah ini juga bisa saya kira dijadikan topik atau isu untuk soal. Saya kira itu mungkin jawaban dari saya, Bu Ari. Mudah-mudahan Bu Ari bisa memahami, dan mungkin dari Pak Ali belum gabung ya, Pak Ali atau Pak Agus juga nggak bisa gabung. Oke, terima kasih Bu Reni. Alhamdulillah, Birrobil Alamin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan paparan materi yang begitu hebat, yang insya Allah bermanfaat bagi kita untuk kita ajarkan keterampilan berpikir kritis melalui pengembangan soal atau menyusun soal HOTS dan menginfus Siti ke dalam mapel. Kesimpulan sedikit bahwasanya tadi yang disampaikan oleh Pak Tri mengenai soal HOTS itu bahwasanya soal HOTS tidak sama dengan soal sulit. Soal sulit itu tidak sama dengan soal HOTS. Kenapa? Karena pada soal HOTS itu memerlukan proses analisa, kemudian sintesis dan menggeneralisasi. Sedangkan kalau mau menginfus Siti ke mata pelajaran, yang perlu diperhatikan adalah adanya dekomposisi, kemudian mengenali pola, abstraksi, dan algoritma untuk menyelesaikannya, serta dengan memperhatikan aspek informatikanya. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung waktu dari kegiatan micro teaching kelompok guru ini. Mari kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Pak Agus Salim. Kepada Pak Agus Salim dipersilahkan. Terima kasih Bu Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tutup acara micro teaching ini hari ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita lakukan nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Amin. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar. Wa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Amin ya Allah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gus. Ada di foto. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Dengan dibacakannya doa yang dipimpin oleh Pak Agus Salim tadi, maka micro teaching kelompok guru di hari ketiga ini selesai, nggih. Kita ketemu lagi micro teaching kelompok guru di materi terakhir, yaitu Beprastas, dengan pemateri yang insya Allah lebih hebat dari saya. Oke, saya akhiri. Saya mohon maaf jika selama memandu micro teaching kelompok guru ini ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.